Anak cucu hidup kaya raya, sejahtera, serba kecukupan. Ikutilah doa ini meski hanya sekali seumur hidup, agar seluruh rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia hidup kaya raya, sejahtera. Tidak ada pengangguran, tidak ada yang memiliki utang-utang hanya sekedar untuk makan. Maka kita harus memiliki kepedulian, yaitu berdoa memohon kepada Allah untuk kesejahteraan secara kolektif. Karena sejak Indonesia merdeka hingga tahun 2024 sudah terlalu banyak doa kebaikan yang dipanjatkan oleh seluruh ulama, kiai, ustadz, ajengan, para pendeta, para tokoh agama, seluruh rakyat Indonesia mendoakan untuk para pejabat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Doa-doa kebaikan selalu dipanjatkan, namun kenyataannya masih terlalu banyak pejabat di negara Indonesia yang korupsi, yang rakus, tamak, serakah, zalim dan semena-mena, sehingga sampai saat ini masih terlalu banyak rakyat Indonesia yang hidup miskin, susah, sengsara dan menderita. Oleh sebab itulah sudah tiba waktunya seluruh rakyat Indonesia berani berdoa tegas memohon kutukan kepada para pejabat. Memohon kutukan, jadi mendoakan kutukan kepada para pejabat di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang korupsi, yang rakus, yang tamak dan serakah dan zalim, dan berbuat semena-mena seenaknya, agar hidup mereka celaka, hancur dan binasa, sengsara, disiksa di dunia dengan berbagai macam penderitaan, penyakitan, kesusahan dan kesengsaraan. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seluruh rakyatnya hidupnya kaya-kaya, adil, makmur, sejahtera, bahkan anak cucu nanti hidupnya kaya-kaya di negeri sendiri. Oleh sebab itulah sudah waktunya kita saat ini berdoa memohon kutukan, memohon laknat, karena sudah selama ini para kiai, para ulama, para abuya, para ajengan, para ustadz, para pendeta, bahkan rakyat-rakyat Indonesia selalu mendoakan kebaikan untuk para pejabat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kenyataannya mereka setelah menjabat lupa diri. Mereka seenaknya mengatur negara ini sesuai dengan kemauan nafsu syahwat mereka. Mereka rakus, tamak, serakah. Jika seandainya para pejabat di negara kita ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, dipastikan seluruh rakyat Indonesia akan hidup makmur, sejahtera. Karena Indonesia ini sudah dianugerahi oleh Allah, buminya sangat subur. Apa saja ada di Indonesia, bukan hanya tanaman-tanaman, tetapi di dalam perut bumi berbagai macam tambang ada. Hanya saja manusia-manusianya yang diberikan amanah untuk menjadi pejabat, mereka rakus, tamak dan serakah. Mereka korupsi di mana-mana, bekerja sama dengan para mafia, para garong, para bajingan, sehingga rakyat Indonesia itu nggak kebagian apa-apa. Setiap periode selalu begitu. Setiap periode bergantian penguasa selalu begitu sampai saat ini. Oleh sebab itulah sekali-kali kita harus berani mendoakan kutukan, mengutuk, melaknat kepada para pejabat di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang korupsi, yang tamak, yang rakus, serakah, zalim dan semena-mena. Coba saat ini saja di Kabinet Merah Putih, Kabinet Merah Putih ini ada sekitar 30 wakil menteri, sudah menduduki wakil menteri, sudah memiliki fasilitas gaji dari pajak rakyat, tetapi mereka diberikan lagi jabatan, rangkap jabatan menjadi komisaris di BUMN
atau komisaris di perusahaan anak perusahaannya BUMN. Ini kan kerakusan, ketamakan, kedoliman yang sewenang-wenang seenaknya mengatur negara kita ini. Seolah-olah rakyat itu rakyat nggak tahu apa-apa, biarin saja. Mumpung kita ini menjabat, maka kalau bisa mumpung kuasai semuanya, dikuasai semuanya, dikeruk sebanyak-banyaknya. Nggak peduli rakyat segitu banyaknya, ratusan juta di Indonesia. Bahkan banyak yang berkompetensi, banyak sekali para sarjana-sarjana yang ahli, yang lebih baik. Tapi mengapa mesti adanya rangkap jabatan? Ada rangkap jabatan seolah-olah rakyat Indonesia itu nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi manusia-manusia Indonesia yang hebat. Sehingga manusia-manusia yang rakus, tamak, dan serakah itu seenaknya merangkap-rangkap jabatan yang fasilitasnya semuanya adalah hasil dari pajak rakyat Indonesia. Oleh sebab itulah sekali lagi, mari sudah saatnya rakyat Indonesia nggak boleh diam saja. Tidak boleh diam saja membiarkan seluruh kekayaan Indonesia hanya diatur oleh mereka seenaknya. Bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk kesejahteraan para pejabat-pejabat, kelompok mereka, tim sukses mereka. Jadi para tim sukses manapun yang tatkala menjabat, udah seolah-olah negara ini akan dijadikan pancaan. Nah, nanti setelah periode ini selesai, kemungkinan akan begitu lagi. Siapapun yang menjabat sebagai pemimpin di Indonesia, kemudian dengan seluruh kroni-kroninya, dengan seluruh para pendukungnya, para tim suksesnya, mereka akan menjadikan pancaan lagi Indonesia. Oleh sebab itulah, sudah saatnya rakyat Indonesia harus memagari Indonesia, membentengi Indonesia dengan cara doa. Berdoa kepada Allah, ya Allah, tindak dan laknat, kutuklah para pejabat yang korupsi, yang tamak, rakus, serakah, dolim, dan semena-mena, agar hidup mereka celaka, hancur, dan binasa. Segera disiksa di dunia dengan berbagai macam penderitaan, penyakitan, kesusahan, dan kesengsaraan. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, minimal doanya seperti itu. Nah, kalau rakyat Indonesia diam saja, maka para pejabat yang hidupnya bergelimang harta itu, mereka aman-aman saja, merasa diridhoi oleh Allah. Tapi hanya perasaan mereka saja. Walaupun toh mereka bajingan, rusak menjadi pejabat-pejabat yang bajingan, tetaplah mereka merasa diridhoi oleh Allah. Oleh sebab itulah sudah saatnya rakyat Indonesia berdoa bareng-bareng. Silakan diaminkan, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala alam bisawab.